Welcome to my channel. Ya, selamat datang kembali di channel Bung Harpa dan juga selamat datang kembali di studio yang biasanya familiar kalian lihat saban hari. Kemarin gue memang nggak ngupload video seperti biasa, alasan klasik capek sekembali dari Solo. Jadi gue kemarin sampai sekitar jam 12 ya di Halim. Dan masih kurang istirahat karena sebelumnya live reaction, ngobrol, numpain unek-unek buat teman-teman semua yang mungkin masih terbelah ya antara senang dengan regenerasi di Piala AFF kemarin dan yang kecewa karena kita tidak bisa melaju ke babak semifinal di AFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Nah, seperti biasa setelah kegagalan sebuah event atau turnamen itu biasanya someone has to blame. Ya, harus ada yang disalahkan, harus ada kambing hitamnya. Dan masyarakat gue lihat terpecah. Dan ada yang terpecah secara natural, secara alamiah, dan ada yang terpecah kabarnya karena ada buzzer. Nah, gue mau bahas soal buzzer di video kali ini. Dan sudah banyak yang nge-DM gue juga, bahkan yang mau WhatsApp gue juga soal ini. Nah, ini menarik, sebenarnya gue mau ngangkat tema ini sebelum kita menghadapi Filipina. Ya, tapi waktu itu gue berpikir waktunya tidak tepat, tidak relevan juga. Lebih fokus saat itu gue berpikir untuk ya menjelang menyambut pertandingan menghadapi Filipina yang pada akhirnya kita kalah juga. Nah, kemudian seperti bola salju, seperti yang gue bilang tadi, masyarakat pasti terbelah ya. Ada yang pro ini, pro sana, ada yang nyalain ini, nyalain sana. Nah, berkaca dari sebelum-sebelumnya, terutama kalau kita sedikit tarik ke pemilu ya, sedikit bukan buat cara politik ya, bicara politik lah ya. Dari pengalaman gue, masyarakat ini sering sekali terbelah karena apa? Fanatisme sempit mendukung salah satu pihak dan otomatis dia akan menghujat pihak lainnya tanpa ada dasar analogi yang clear. Dan pada akhirnya para pemimpin itu di atas ya mereka makan bareng, mungkin mereka juga punya duit banyak. Ya mungkin soal giliran aja mereka in charge memimpin atau enggak. Sementara kita ya tetap dengan hari-hari kita ya, terus mengeluarkan duit, bayar pajak 12%, nonton juga stadion ke stadion kalian harus bayar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gue mau sebenarnya di sini mau apa ya? Mau ngajak kita semua untuk berpikir logis agar tidak terseret dalam polarisasi di atas ya. Mau siapapun itu. Mau pro STY, mau pro ET, mau pro Arya Sinulinga, mau pro apapun itu, gue nggak peduli. Menurut gue kita jangan sampai terseret ke sana. Kalaupun kita memberikan penilaian, lihatlah orang yang menilai secara objektif. Nilailah orang yang menilai secara dasar dan fakta. Belum tentu 100% benar, belum tentu juga kalian sepakat, tapi dalam hati kecil kalian ketika menilai sesuatu dengan objektif tanpa ada preferensi apapun, itu yang mungkin harus kita kedepankan. Termasuk juga dari teman-teman. Jadi gue bukan merujuk ke diri gue doang, tapi juga merujuk ke teman-teman yang banyak nge-DM gue. 80%, 90% gue bisa melihat mereka ada di tengah. Ya, mereka tidak berpihak kepada STY, berpihak dalam arti militan ya. Jadi mengkultuskan, mereka juga tidak berpihak pada ET, tidak mengkultuskan ET juga. Dan mereka-mereka ini yang gue lihat selama ini nge-DM gue selalu konsisten. Jadi ketika memang bagus, dibilang bagus, ketika jelek, dibilang jelek, berdasarkan fakta. Ya, meskipun berkali-kali gue juga sempat sampaikan, pilihan seperti ini pun tidak mudah. Karena ada orang yang akan mengatakan kita ini pelin-pelan, kita ini hanya ikut arus. Ya, dengan menambahkan narasi, kalau menang dipuji habis-habisan, kalau kalah dihujat. Ya, beda menghujat, beda mengkritik ya. Kalau kalian tahu ngikutin channel gue, hampir mungkin gak pernah gue menghujat pemain, pelatih, bahkan juga Pak Erick Thohir di federasi. Kalau mereka ada yang kekurangan, pasti. Ya, seperti waktu balik dari China, gue sempat bilang 5 dosa. Ya, memang agak keras bahasanya, tapi intinya itu adalah 5 PR yang harus diselesaikan oleh Sintayong. Ketika federasi juga banyak omon-omon, banyak gimmick, ya kan, kayak seperti oleh Romney nih. Ya, nanti ada spare misalnya 3-4 bulan, ya tiba-tiba nanti bilang nggak bisa, di ujung-ujungnya wah bisa, luar biasa, pekerjaan Pak Ketum bagus sekali. Nah, ini kan juga sama nih, menurut gua lama-lama jadi basi.
Ya gue nggak tahu apakah gue doang yang berpikir seperti itu apa kalian. Ya awal-awal oke, lama-lama kok jadi norak gitu loh. Demikian juga dengan STY tadi gue udah bilang banyak kesalahan yang dia lakukan, kita koreksi, nggak ada masalah. Dan sedikit gue mau disclaimer, sampai detik ini dan mudah-mudahan seterusnya, gue bersyukur tidak ada preferensi gue terkait dengan organisasi manapun, dengan personal manapun di lingkaran tim nasional dan PSSI. Ya gue berteman dengan dia sampai staff-staffnya, sampai yang bawain kitman-nya, semua gue berteman, menyapa mereka dan gak ada masalah, gue menghargai mereka. Bahkan sampai Pak Erick Thohir juga pernah ketemu di Istanbul 2023 walaupun hanya sebatas salaman dan yang lain-lain. Tapi gue tidak pernah, bahkan diundang mereka pun gue gak pernah, baik resmi maupun gak resmi, maupun secara organisasi, baik in potes-potes resmi mereka, gue gak pernah diundang. Jadi rasanya lebih nyaman, lebih enak dalam mengutarakan pendapat. Nah, kembali lagi soal topik ya, soal topik buzzer yang rame belakangan ini. Pertama kita mesti memastikan dulu apakah itu betul memang ada sekelompok orang yang secara sistematis itu menggerakkan buzzer untuk menjelek-jelekan Sintayong. Nah ini yang perlu diklarifikasi pertama ya. Tapi terlepas dari itu benar atau tidak, dan juga ada yang pro STY yang sangat fanatik dengan STY, walaupun kemungkinan besar dia nggak dibayar ya, gue nggak tahu ya. Tapi dengan alasan mungkin apapun itu, menurut gue nggak akan ada berada di area tersebut. I will never take a side. Yang gue akan selalu take a side adalah mendukung tim nasional Indonesia. Seperti yang dilakukan misalnya saat ini ya teman-teman, Garuda Australia. Itu mereka luar biasa effortnya. Ini sebagai contoh aja ya. Mereka saling sharing informasi di grup WhatsApp. Kemudian juga mereka memberikan katakanlah kemudahan-kemudahan, informasi yang kita nggak tahu supaya siapapun yang mau nanti nonton ke Australia nanti tanggal 20 Maret itu dimudahkan. Bahkan juga gue ada yang, jujur gue pribadi ada yang nawarin gue dikasih tiket dan gue terima kasih. Jadi gue melihat ya the real sepak bola itu ya fans. Football without fans is nothing gitu. Jadi jangan sampai, menurut gue ya, ini kalau gue boleh share ya, bukannya sok bijak, jangan sampai kita itu menjadi asetnya mereka. Aset dalam arti dipergunakan untuk kepentingan mereka, siapapun ya, siapapun. Tapi kita harus justru menjadi pemilik real dari sepak bola ini. Kita harus bersuara, bukan bersuara untuk take a side salah satu dari mereka. Jujur gue menjijikan melihat apa yang terjadi belakangan ini, dari polarisasi yang terjadi kedua-duanya. Gue gak peduli kalian fanatik ST, fanatik ET, buat gue itu gak penting. Selama kalian menilai itu secara tidak objektif. Kalau objektif gue akan terima. Oh, dia menilai, misalnya mengkritik ET dengan dasar, oke, I go with it. Kalau dia mengkritik ST dengan fakta dan data, gue juga I'll go with it. Bahkan tanpa mereka bilang pun gue akan melakukan itu. Nah oleh karena itu gue melihat kita saatnya untuk step up, untuk stand up, menyuarakan suara kita, bukan untuk mendukung salah satu pihak secara membabi buta. Ya, karena kalau kita lihat ya, contoh di AFF kemarin, gue udah berkali-kali, 1 triliun kali gue mengatakan, tim ini datang ke turnamen dengan gamang, dengan tidak jelas, dengan tidak konsisten bahkan. Ya, dari mulai April, Sintayong mengatakan tim ini saya mau juara AFF. Ya mungkin karena ada trigger juga atau tantangan dari beberapa kalangan yang menuntut ya harus ada trofi dong. Nah tapi kemudian di FX mungkin 2 bulanan lalu Sintayong mengatakan akan menurunkan U22. Logikanya berarti kan under 22. Oke lah maksimum 22. Tapi kemudian mulai ada wacana memasukkan yang non U22. Asnawi ternyata masuk kan, berarti nggak U22 juga, nggak konsisten. Lantas kemudian beberapa pemain senior yang walaupun usianya masih 20-21 coba di lobby, berhasil 2 karena Ordal, Rafael Strik dan juga Ivar Jenner. Justin Hapner dan Ivar Jenner tidak berhasil. Kenapa? Selain mereka sedang menjalani musim yang pelik menjelang Natal, ya, kemudian terakhir juga mereka cedera dua-duanya. Hapner cedera gegar otak, Ivar Jenner cedera hamstring dan harus istirahat sampai setelah winter break. Jadi akhir mungkin pertengahan Januari baru bisa balik Ivar Jenner. Hapner mungkin lebih lama sedikit. Jadi ketidakkonsistenan, gamang, kemudian saling menyalahkan, kemudian
Ada yang Pak Ete sempat mengatakan ini katanya kemauan STY, kalau gua nggak salah dengar ya. Tapi intinya adalah nggak mungkin keputusan itu tanpa diambil tanpa komunikasi. Siapapun yang memulai, misalnya contoh ide untuk menampilkan U22, pasti ujung-ujungnya harus ada komunikasi. Contoh, misalnya ET yang mengusulkan atau mewacanakan U22, pasti dia nggak mungkin nggak ngomong sama ST dulu, pasti dia akan ngomong dulu. Ya, ST pun mungkin ngasih masukan. Ujung-ujungnya memang federasi yang memegang kendali. Ya, tapi pasti ada komunikasi. Sebaliknya, kalau ST pun yang ngasih usul, pasti dia approve sama Pak ET. Jadi ini adalah keputusan kolektif. Makanya kalau berhasil harusnya berhasil untuk semuanya. Kalau gagal pun gagal untuk semuanya, bukan kita terus masing-masing dukung A, dukung B secara membabi buta. Come on lah. Kita masa nggak belajar dari politik kemarin? Ya, kita mati-matian terpolarisasi sampai satu keluarga aja terpecah. At the end apa? At the end yang di atas salam-salaman bagi kekuasaan, naikin pajak 12%, naikin yang lain-lain. Ya kan? Jadi jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Bukan hanya 2 kali, keledainya cuma 2 kali. Ya, kita jangan sampai berkali-kali. Soal buzzer yang katanya dikumpulkan gitu ya, dikondisikan segala macam, itu bisa iya bisa enggak. Tapi kalau saran gua, kalau pihak-pihak yang merasa dirugikan, namanya harusnya angkat bicara untuk meluruskan ini. Karena sudah hilang gimmick-gimmick ya, gimmick-gimmick kayak di entertainment dalam banyak hal. Ini ngelola bola, boleh sekali-sekali gimmick, it's okay buat hiburan, tapi jangan keseringan. Akhirnya seperti ini, akhirnya jadi drama yang nggak berkesudahan, dan akhirnya kita nggak fokus pada inti persoalan itu apa? Ya sepak bola itu sendiri. Dalam hal ini tim nasional senior yang sedang merajut mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Nggak banyak waktu tersisa, percaya deh. Ya hanya sekitar mungkin 2,5 bulan, nggak nyampe 3 bulan lah, sampai nanti ke 20 Maret menghadapi Australia dan 25 Maret menghadapi Bahrain. Nanti nggak sadar-sadar udah tahun baru. Ya, kemudian Februari hanya 28 hari karena ini bukan tahun kabisat ya. Habis itu udah mulai kasak kusuk, persiapan, kalau TC kan nggak ada ya. Mulai panggil pemain itu udah rame lagi. Nah, jangan sampai racun, ya kalau gue bilang racun yang terjadi selepas kegagalan kita di AFF ini merambat ke tim nasional senior. Karena nggak mungkin abang-abang mereka, kakak-kakak mereka, Tom Hai, Calvin Verdong, Bang Jen, dan lain-lain nggak mendengar situasi ini. Pasti mereka mendengar, 1 triliun % pasti mereka mendengar. Mungkin nggak langsung dari dia, mungkin dari rekan timnya dikasih tahu, tuh lihat tuh ada begini-begini. Mereka bukan nggak, apalagi mereka orang dalam. Ya mereka bisa tanya dengan mungkin kitman-nya atau dengan asisten-asisten yang lain apa yang sebenarnya terjadi, dan itu bisa mengganggu persiapan mereka. Jadi jangan sampai kita juga menambah memperkeruh dengan merasa bangga, fanatik dukung A, fanatik dukung B, hujat A. Yang kita lakukan adalah justru jangan ikut campur di urusan mereka. Kita ambil posisi kita sebagai bukan non-blok ya, tapi kita justru mengambil take a side sebagai fans dukung tim nasional merah putih. Siapapun yang bikin kacau ya kita hajar aja, nggak ada masalah. Kalau ada yang kurang, memang mereka ya katakanlah seperti pemain ya mainnya nggak bagus ya kita koreksi. Ya kalau misalnya brutal kayak Ferrari ya kita kritik dengan keras ya supaya tidak terulang karena udah berkali-kali terjadi. Sesimpel itu menurut gua ya. Jadi sekali lagi jangan mau terpolarisasi. Ya jangan mau kita terulang lagi peristiwa pemilu kok teman sama teman berantem gara-gara beda pandangan yang sebenarnya nggak berdasar. Banyak yang nggak berdasar. Jadi diskusinya tuh sudah mempunyai tendensi. Diskusinya tuh sudah mengapungkan narasi udah pro salah satu. Itu kampungan menurut gua, norak. Mohon maaf ya. Jadi kita fokus saja untuk mendukung Bang Jaya dan kawan-kawan supaya apa? Supaya mereka juga fokus. Oh, ternyata di tengah katakanlah kerikil-kerikil atau friksi ini kita punya satu aset yang mendukung kita, yang ada di belakang kita apa? Ya kalian itu fans. Bahwa kita benar-benar ada di belakang mereka, mereka peduli dengan pemain, mereka tidak peduli dengan intrik-intrik politik yang ada di atas sana, ya. Jadi agak berat memang topiknya, mungkin agak menyenggol-nyenggol juga ego kalian, salah satu atau salah dua dari kalian mungkin ada yang kurang srek, ya silakan komen, silakan komentar. Tapi kalau gue boleh saran sekali lagi, jangan kita mau terjebak dalam polarisasi friksi-friksi di atas. Itu penuh dengan intrik, percaya deh. Politik-politik di atas itu sangat kotor. Biarkanlah kita berpolitik, tapi berpolitik yang honest, yang sincere. Yang gue tahu sebagian besar dari kalian hanya menginginkan tim nasional merah putih bisa terbang tinggi di 2026. Oke, terima kasih. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas dan sehat selalu buat kalian. Bye-bye.